Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi dengan NIM 6404250006 dari kelas KSI 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi baris berbaris kode pada praktikum linear search dan binary search mata kuliah struktur data. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kode di praktikum linear search. Baik, sekarang kita masuk ke kode yang pertama. Baik, pada kode ini berfungsi untuk mendefinisikan list mahasiswa yang berisi kumpulan diktionari. Setiap diktionari menyimpan informasi mahasiswa seperti NIM, nama, prodi, dan IPK. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan NIM yang ingin dicari melalui keyboard. Baik, kita masuk lagi ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk variabel penanda atau float untuk melacak apakah data ditemukan atau awalnya diset false. Baik, kita masuk kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk variabel menyimpan indeks lokasi data jika ditemukan. Baik, kita masuk ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk variabel penghitung untuk mencatat beberapa kali proses pengecekan dilakukan. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk variabel penghitung untuk mencatat berapa kali proses pengecekan dilakukan. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk melakukan perulangan untuk setiap item di dalam list mahasiswa. Indeks menyimpan posisi, urutan, atau dimulai dari 0, dan data menyimpan isi diktionari mahasiswa. Baik, kita masuk ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk setiap perulangan berjalan, variabel ini ditambah 1 untuk menghitung berapa kali pengecekan dilakukan. Baik, kita masuk lagi ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk memeriksa apakah NIM pada data saat ini sama dengan NIM yang dicari. Pada kode ini berfungsi untuk simpan posisi indeks saat data ditemukan. Baik, kita lanjut lagi ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk menghentikan perulangan segera setelah data ditemukan atau efisien. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk menambah spasi pada output yang akan ditampilkan. Oke, baik, kita masuk ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk mengecek apakah proses pencarian berhasil. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan data jika data ditemukan. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Pada kode ini sama seperti kode yang di atas ini, yaitu fungsinya untuk menambah spasi pada output yang akan kita tampilkan. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Kode ini itu berfungsi untuk menampilkan nama mahasiswa berdasarkan indeks yang ditemukan. Baik, kita masuk lagi ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk menampilkan prodi mahasiswa. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Pada kode ini itu berfungsi untuk menampilkan IPK mahasiswa. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi sama seperti yang di atas dan yang ini. Itu fungsinya itu untuk menambah spasi
pada output yang akan ditampilkan. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk menampilkan posisi urutan data atau ditambah 1 agar sesuai dengan hitungan manusia, bukan indeks pemrograman yang dimulai dari 0. Baik, sekarang kita lanjut kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk menampilkan seberapa cepat data ditemukan atau jumlah iterasi. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Blok kode ini akan dijalankan jika perulangan selesai namun variabel ditemukan tetap false atau data tidak ada di dalam list. Baik, sekarang kita masuk ke hasil outputnya. Baik, ini hasil output yang telah kita input. Baik, sekarang kita masuk ke kode program binary search. Baik, sekarang kita masuk ke kode yang pertama. Kode ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel mahasiswa yang berisi list dari diksionari. Setiap elemen mewakili data seorang mahasiswa. Baik, kita masuk ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk mengambil data dari pengguna atau menginput data, mengubahnya menjadi tipe angka bulat atau integer dan menyimpannya ke variabel cari. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menetapkan indeks paling awal atau ujung kiri sebagai batas bawah area pencarian. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Baiklah, pada kode ini itu berfungsi untuk menetapkan indeks paling akhir sebagai batas atas area pencarian. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke kode selanjutnya. Itu kode ini berfungsi untuk variabel penghitung yang berfungsi mencatat berapa kali proses pembagian area dilakukan. Baik, kita lanjut lagi ke kode selanjutnya. Kode ini itu berfungsi untuk float atau penanda awal yang menyatakan data belum ditemukan. Baik, kita lanjut lagi ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk perulangan utama yang akan terus berjalan selama area yang tersisa masih memiliki elemen untuk diperiksa. Baik, kita masuk lagi ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menambah nilai iterasi setiap kali program masuk ke dalam perulangan. Pada kode ini itu berfungsi untuk menghitung posisi indeks tengah operator, melakukan pembagian bulat yang membagi area pencarian menjadi dua bagian. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk membandingkan apakah NIM di posisi tengah sama dengan NIM yang dicari. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menandakan bahwa data sudah ketemu. Baik, kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil ditemukan. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan nama berdasarkan indeks yang ditemukan. Baik, kita lanjut lagi ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan program studi. Baik, kita lanjut ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk menampilkan IPK. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan posisi data dalam list atau indeks keberapa. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan berapa kali proses pencarian dilakukan.
Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Pada kode ini berfungsi untuk menghentikan perulangan kerana data sudah ditemukan. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk mencari data yang lebih kecil dari tengah. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk geser batas kanan ke kiri atau cari di bagian kiri. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk kalau data lebih besar dari tengah. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi geser batas kiri ke kanan atau cari di bagian kanan. Baik, sekarang kita masuk ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk mengecek apakah dari awal sampai akhir tidak ketemu. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan pesan gagal. Baik, sekarang kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode ini berfungsi untuk menampilkan total percobaan pencarian. Baik, sekarang kita coba input NIM. NIM yang mau kita ambil NIM Hendra, yaitu 220108. 220108. Coba enter. Maka dia akan menampilkan data ditemukan, namanya Hendra, prodi rekayasa perangkat lunak, IPK 3.35, posisi indeks ke-7, jumlah iterasi 2. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya mengenai binary search dan linear search. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.